Baik, iya memang riya ini kategori asyirkul asghar. Ya, dalam satu hadis kita pernah bawakan ya di pertemuan-pertemuan yang sudah lama, kata Nabi SAW, Inna akhwafa ma akhafu alaikumus syirkul asghar. Sesungguhnya sesuatu yang paling aku khawatirkan terjadi pada kalian wahai umatku adalah apa, kata Nabi? Syirik kecil. Lalu kata para sahabat, wa masyirkul asghar ya Rasulullah, apa itu syirik kecil ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, ar-riya, yaitu apa? Riya. Jadi ini memang dalam hadis yang lain juga disebutkan dia itu lebih samar daripada apa? Ya, dia itu akhfa min dabibin namlati, lebih samar daripada jalannya apa? Semut yang hitam ala, ya, di atas al-hajaris samma, di atas batu yang hitam, fil lailati dzulma, di malam yang gelap gulita. Oh, coba bayangkan ya, semut hitam di atas batu apa? Hitam, terus kejadiannya kapan? Malam. Kelihatan? Ya, yang bisa lihat cuman Superman. Ya. Ini berarti sangat apa? Sangat, yakni riya itu kadang itu tadi ya, subhanallah, kita tidak merasakan ya, kita mungkin berjalan, kita mungkin duduk, nggak sadar kita telah berbuat apa? Riya. Riya itu intinya apa sih? Inti dari riya itu apa? Ingin diapakan? Dilihat. Dari kata ro'a ya, ingin dilihat. Dan karena ingin dilihat, kelakuan dia jadi berbeda. Ingin dilihat orang ya, ingin dilihat makhluk. Dalam ibadah kelakuannya jadi berbeda. Yang paling mudah, para ulama memberikan contoh, misalkan sholat ya, sholat misalkan kalau sendiri orang sholat, bagaimana rasanya? Makanya ya, orang sholat berjamaah dengan orang sholat sendirian di rumah itu rasanya beda apa sama? Beda, tapi juga harus diperhatikan niatnya ya memang ya. Tapi kalau sampai merubah yakni apa, tata cara ibadah, ketika misalkan orang sholat, ketika dia tahu banyak orang di sekelilingnya, jadi sholatnya jadi apa misalkan? Masya Allah, jadi lama berdirinya, terus berpindah dari satu gerakan sholat ke gerakan sholat berikutnya jadi lama juga, ya Allahu Akbar. Dengan bayangan ini di belakang saya ada bos saya, ada teman saya, ada ya, barangkali saya nanti dinaikin haji habis sholat ini. Riya semua, subhanallah, riya ya. Ketika dia tahu sudah pada bubar orang-orang di sekelilingnya, sholatnya bagaimana? Wah, jungkal-jungkal lagi, bahkan gak sholat, bahkan apa? Naudzubillah, tidak sholat. Nah inilah riya. Dan riya ini ya, walhamdulillahnya dia asyirkul asghar ya, maksudnya walhamdulillah itu mendingnya begitu ya, bukan syirkul apa? Besar. Tapi ingat, walaupun dia syirkul asghar itu dia minal kabair, termasuk dosa apa? Besar. Ingat ya, tapi bisa diampuni kalau riya ini, berbeda dengan asyirkul akbar yang tidak bisa diapakan? Diampuni sama sekali, kecuali apabila pelakunya bertaubat sebelum apanya? Sebelum matinya. Ya, jadi begitu ada riya kita istighfar, begitu caranya. Begitu kita merasakan, kalau yang kita nggak merasakan ya bagaimana ya. Tapi kalau kita sadar, astagfirullah gitu, saya itu tadi ya, istighfar dan luruskan niat kembali, ya, luruskan lagi. Begitu aja terus. Itulah pentingnya tajdidun niyah, memperbaharui selalu apa? Niat lillah subhanahu wa ta'ala. Ya. Barangkali tidak ada orang yang selamat dari riya kecuali para nabi dan rasul. Ya. Subhanallah. Dan mungkin hanya orang-orang pilihan Allah yang selamat dari apa? Dari riya itu. Karena sulit memang ini dan samar sekali. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti itu. Dan ingat, orang riya itu orang yang paling capek seluruh dunia. Kenapa? Karena dia mengharapkan dengan dilihatnya dia dalam beribadah, itu akhirnya dia mengharapkan pujian orang.
Iya, kalau ternyata setelah kelihatan orang-orang pada muji. Kalau yang terjadi sebaliknya bagaimana? Atau tidak ada yang puji? Bagaimana? Kesal sendiri, sewot sendiri. Waduh, getun saya. Apa getun itu ya? Menyesal saya. Tadi saya sholat udah panjang-panjang, gak ada yang puji saya. Nyesal saya sodakoh udah gede-gede, gak ada yang puji saya. Lah, malah ada yang mencela. Coba, bagaimana? Ya, sudah capek-capek mengharapkan pujian orang, ternyata bukan pujian yang dia dapatkan, nggak ada pujian, atau bahkan yang dia dapatkan apa? Celaan. Sudah capek-capek dia sholat panjang-panjang, habis sholat, habis salam, ada orang nyamperin dia, Pak, sholat bapak jelek. Gimana? Waduh, ya. Jadi saya harus sholat berapa jam begitu? Ya, capek karena dia mengharapkan pujian siapa? Manusia, bukan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sifat-sifat orang beriman apa dalam Al-Quran itu? Ketika bersedekah, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukur. Innama nut'imukum liwajhillah, kami ini memberi makan bersedekah kepada kalian liwajhillah, karena mengharapkan apa? Pahala Allah. La nuridu minkum jazaan, kami tidak menginginkan balasan apapun dari kalian, wala syukuro, dan terima kasih pun kami tidak mau. Ini berarti ciri orang-orang ikhlas, bebas dari riya. Bahkan oleh orang ikhlas itu, dia dicela sekalipun, ya sudah saja, yang penting saya mah urusannya dengan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalkan antum habis sedekah nih, terus orang pada cela, oh sedekah kamu mah gak ada manfaatnya. Ya sudah ya, itu mah menurut kamu, ya. Menurut Allah saya ikhlas lillah Subhanahu wa ta'ala. Ada kan orang begitu? Ya, kita sudah seia-ia ingin barangkali dapat terima kasih gitu ya. Ternyata boro-boro terima kasih malah bilang apa? Seperti itu. Begitulah ibadah, harus lillah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita bisa menilai diri kita ikhlas atau belum itu, masih riya atau tidak, indikasinya adalah bagaimana dengan pujian dan celaan orang. Kalau kita dipuji dalam beribadah, kita jadi tambah semangat, tambah hebat ibadah kita, ini berarti belum apa? Belum ikhlas. Atau sebaliknya, kalau kita masih dicela dalam ibadah kita, kita jadi melempem, ya, kita jadi kendor, ini berarti juga belum apa? Ikhlas. Orang ikhlas itu dipuji ataupun dicela, ya begitu saja. Karena yang dia harapkan bukan pujian dan celaan orang, tapi hanya keridhaan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang namanya riya ini sekali lagi bukan hanya menghampiri orang-orang awam kaum muslimin, ya, bahkan menghampiri juga para da'i. Ada da'i yang kalau yakni mad'unya sedikit, nggak ada yang ngaji, wah udahlah sewot dia, sewot. Jadi dakwahnya itu karena apa coba? Karena pengen banyak-banyakan apa? Mad'u. Ya subhanallah. Ini nggak dia rasakan kalau itu tidak ikhlas. Antum tahu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, penulis kitab Al-Qawaidul Mufid ini, pernah beliau itu datang ke majelis, nggak ada orang. Bukan hanya 1-2 orang, tidak ada apa? Tidak ada orang. Coba, ada nggak ustadz zaman sekarang yang begitu? Datang ke majelis, ke masjid, nggak ada orang. Tapi apa yang beliau lakukan? Beliau tunggu, nungguin. Barangkali ada orang yang apa? Datang. Subhanallah. Barangkali ada orang yang apa? Datang. Betul, ada orang yang datang, anak-anak, anak kecil, model hammam atau aman, ya. Itu pun dia lari masuk ke masjid, cuman mau ngambil alat tulisnya yang ketinggalan, ambil, balik lagi keluar, lari lagi. Kata Syekh, Masya Allah, ya, sambil senyum gitu. Habis itu udah, ya sudah, berarti nggak ada yang mau ngaji, nggak ada yang mau taklim, udah. Apakah sewot Syekh? Ya, ini ikhlas itu berat ya, memang ya. Nah sekarang ada orang cuman yang ngajinya sedikit sudah marah-marah ya.
atau bahkan mensyaratkan kalau mau ngundang saya tabligh akbar minimal yang datang harus 5.000 orang. Waduh, kalau enggak ya jangan ngundang-undang saya misalkan. Lah ini gimana ini ya keikhlasannya. Baik, jadi begitu ya kurang lebihnya ya. Selalu perbaharui niat kita, selalu istighfar ya, karena dengan istighfar juga, istighfar itu merontokkan dosa-dosa. Istighfar itu apa? Merontokkan dan menghilangkan dosa-dosa. Dan selalu perbanyak amal saleh, karena Allah berfirman innal hasanati yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik, amal-amal saleh itu menghilangkan dosa-dosa. Ya, di antaranya dosa riya itu tadi. Wallahu a'lam bishawab.